Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardiana Fitri. Ya, jadi guys, hari ini saya ingin menjelaskan materi terkait hermeneutika. Apakah kalian sudah tahu apa itu hermeneutika? Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani hermeneunein yang berarti menafsirkan. Dalam artian yaitu menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks, historis, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis. Dalam studi agama, misalnya hermeneutika sering digunakan untuk menafsirkan kitab suci, memahami pesan-pesan yang tersembunyi, atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Hermeneutika juga berkembang menjadi teori yang lebih luas tentang pemahaman manusia, yang tidak hanya terbatas pada teks tetapi juga pada pengalaman dan komunikasi antar manusia secara umum. Tokoh-tokoh penting hermeneutika ada Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dieter-Martin, Heidegger, Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, dan masih banyak lainnya. Mohon maaf untuk mungkin saya tidak mengerti cara membacanya, atau dari teman-teman bisa ya mungkin gimana itulah pokoknya ya. Prinsip dari prinsipnya kontekstuasi adalah upaya pemahaman teks sastra dengan mempertahankan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang melingkupi materinya. Ini berarti penafsir tidak hanya melihat teks sebagai entitas terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, merespons, atau menantang kondisi sosial, politik, budaya pada masa pembuatannya. Selanjutnya, intertekstualitas adalah konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan teks-teks lain. Dalam kritik sastra, intertekstualitas mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks yang lainnya, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, referensi budaya, atau bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodif oleh hubungan dengan teks-teks lainnya. Selanjutnya ada prospek pengembangannya. Di masa depan, hermeneutika mungkin akan semakin terintens angin teknologi digital dengan munculnya biodata dan analitis digital. Pendekatan hermeneutika bisa diperkaya dengan analisis kuantitatif terhadap teks. Misalnya, penggunaan software untuk menganalisis pola-pola intertekstualitas dalam sejumlah besar teks sastra, atau untuk memetakan bagaimana makna sebuah teks berubah seiring berkembangnya waktu di berbagai konteks budaya. Hermeneutika dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra, postkolonial, dan feminisme dengan fokus pada bagaimana teks sastra mencerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi. Ini akan memberikan wawasan dan beberapa pengetahuan baru tentang bagaimana narasi dominan dibentuk dan ditantang. Ya, jadi kesimpulannya, hermeneutika dalam karya sastra berfungsi sebagai landasan teoritis yang penting untuk memahami dan menafsirkan teks sastra
Dengan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra dengan memperhatikan konteks historis budaya dan perspektif pembacanya. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa interpretasi teks bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga tidak ada satu makna tunggal yang mutlak. Ini membantu memperkaya analisis sastra dan memungkinkan berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap suatu karya sastra. Ya, jadi sekian materi yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.